sesungguhnya apabila dia meninggal dunia maka dia adalah ahli surga. Coba bayangkan bagaimana motivasi yang diberikan oleh Rasul kepada kita. Jaga aja salat, maka kita akan menjadi ahli surga. Apa yang kita enggan untuk tidak mau melaksanakannya? Ada orang terjaga, terbangun, tapi dia tidak tergerak hatinya, tidak mau. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-barakat. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa awjaba tabshiri biha. Wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته وأصحابه أجمعين. وجزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما هو أهله. واشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد. Para santri yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita masih dipilih oleh Allah untuk bertemu dengannya dalam keadaan salat subuh berjemaah sembari duduk beriktikaf di rumah yang penuh dengan kemuliaan ini. Semoga segala amal saleh yang kita lakukan ini menjadi amal pemberat mizan kita di hari akhirat. Salawat dan salam mari sama-sama kita sanjung sajikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita segala aspek tatanan kehidupan sehingga kita termasuk di antara orang-orang yang didoakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat kita bangun di subuh hari, maka kita merupakan di antara orang yang diaminkan oleh para malaikat terhadap doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW, di mana Rasul berdoa untuk kita umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukhuriha, ya Allah berikanlah keberkahan kepada umatku di pagi hari. Semoga jemaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW dan akan disuguhkan air dari tangan mulia dari telaga Kautsar. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita akan menyambung tafsir Tahrir wa Tanwir surat Al-Alaq ayat 6 sampai dengan ayat 7, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innal insana layatgha aw ra'ahu istaghna. Sadaqallahul azim. Imam Ibnu Ashur di sini menjelaskan bahwasanya pada saat Allah menggunakan kata-kata kalla ini merupakan untuk membatalkan sesuatu yang memang sama sekali tidak akan pernah terjadi. Kalla, sungguh sama sekali bahwasanya manusia itu selalu dalam keadaan berkelewat batasan. Wa haqqu kalla an taqa'u bi kalam li ibtal, bahwasanya penggunaan kata-kata kalla itu menunjukkan pengingkaran. Nah, di sini Imam Ibnu Ashur ingin menjelaskan kepada kita semuanya bahwasanya pada saat kita menemukan kata-kata kalla itu sungguh sekali-sekali tidak akan pernah ada. Itu yang dapat kita maknanya. Nah, innal insana la yatgha, sesungguhnya manusia itu kelewat batas. Maka kita akan selalu menemukan manusia-manusia yang kelewat batas. Setiap generasi, setiap zaman, setiap masa, manusia-manusia tersebut selalu mempunyai ciri-ciri tersendiri. Dia selalu ada orangnya. Dulu di masa Nabi Musa ada orang yang kelewat batas dia terhadap kekuasaannya, dia adalah Fir'aun. Ada orang yang kelewat batas terhadap hartanya, itu namanya dengan Qarun.
di masa Nabi Muhammad ada orang yang kelewat batas. Nah, salah satu manusia yang kelewat batas pada saat itu, sebagaimana yang diriwayatkan di dalam Sahih Muslim, diriwayatkan dari Abi Hazim dari Abi Hurairah, itu adalah Abu Jahal. Abu Jahal adalah orang manusia yang kelewat batas di masanya, sehingga banyak riwayat yang mengatakan bahwasanya dia adalah Fir'aunnya di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ayat ini diturunkan dikarenakan sebuah sikap yang ditunjukkan oleh Abu Jahal. Abu Jahal mengatakan dan bertanya kepada masyarakat di penduduk Mekah, hal ya'fur Muhammad wajha ay yasjudu fi shalah baina adharikum. Apakah Muhammad itu menundukkan wajahnya di lantai pelataran Ka'bah? Apakah dia salat di depan kalian semuanya? Itu pertanyaan Abu Jahal kepada orang-orang musyrik pada masa itu. Apakah Muhammad dia salat? Apakah dia meletakkan wajahnya di tempat sujud pada saat itu? Maka orang-orang menjawab iya. Maka apa yang dikatakan oleh Abu Jahal? Kalau aku melihat dia sekali lagi, dia sujud, dia salat, maka akan kupatahkan lehernya. Coba bayangkan. Hari ini siapa di antara kita yang pernah diancam sehingga kita tidak berani untuk melakukan salat? Pernahkah kita merasakan pimpinan kita mengancam kita, kalau kalian salat maka saya pecat kalian dari institusi? Tidak ada. Dulu Abu Jahal itu langsung mengancam siapapun yang salat. Dan di Ka'bah itu merupakan rumah mulia Allah. Pada saat itu siapapun yang beribadah itu tidak sebebas hari ini. Ada orang-orang para sahabat pada saat dia sedang salat itu diinjak lehernya. Diinjak lehernya sampai dia tidak bisa bernafas. Rasulullah pada saat beliau sedang salat maka ditaruh ari-ari onta di atas pundaknya. Maka pada saat kita sedang tawaf itu sebenarnya kita hadirkan rasa bagaimana perjuangan orang-orang terdahulu, Rasul dan para sahabatnya, sehingga kita hari ini dengan begitu mudahnya pada saat kita menempelkan dahi kita di tempat sajadah, permasalahan yang begitu besar kita alami itu bisa hilang dalam seketika. Kenapa? Karena kita bermunajat kepada Allah, karena kita mengadu kepada penduduk langit. Ini sebenarnya yang kita harus hadirkan pada saat kenapa kita harus salat. Dulu Rasul pada saat beliau salat itu diancam oleh Abu Jahal. Kalau aku lihat sekali lagi Muhammad salat dan dia meletakkan dahinya di tempat sajadah, maka akan kupatahkan lehernya. Nah, pada saat itu apa yang terjadi? Abu Jahal melihat langsung Rasulullah SAW salat dari kejauhan. Lalu Rasul bertanya kepada Abu Jahal, ada apa wahai Abu Jahal? Kenapa engkau tidak mematahkan leher Muhammad? Itu ditanyakan. Lalu pada saat itu Abu Jahal mengatakan, aku melihat ada jurang neraka di depanku yang memisahkan antaraku dengan Muhammad. Dan Rasul mengatakan kalau saja dia mendatangiku pada saat itu maka dia akan dicabik-cabik oleh malaikat, akan dicopot satu persatu anggota tubuhnya oleh malaikat. Maka Abu Jahal pada saat itu tidak berani untuk mendatangi Rasulullah SAW. Dan ini adalah kondisi yang akan terus berulang dimanapun, kapanpun, masa kapanpun akan terus berulang. Ada orang-orang yang akan melarang orang untuk salat, baik dengan kebijakannya, baik dengan kegiatannya, baik dengan berbagai macam program, sehingga orang-orang pada saat itu dia tidak merasa secara langsung bahwasanya dia sedang dilarang salatnya. Buat kegiatan, pada saat kegiatan dibuat, kadang-kadang salat itu terlewatkan. Dan ini paling banyak pada instansi perkantoran. Berapa banyak pada saat sedang azan berkumandang, mereka hanya diam sebentar, berhenti mendengarkan azan, tapi mereka tidak salat. Setelah itu mereka lanjut lagi. Padahal panggilan azan itu adalah panggilan untuk berhenti dari segala aktivitas. Kenapa? Karena tubuh kita, rohani kita itu perlu di-charge, perlu untuk dicas kembali. Cara ngecasnya itu adalah dengan salat. Ibaratnya salat itu adalah orang akan membersihkan dirinya dalam satu hari itu 5 kali.
Pada saat kita sudah lelah dari subuh ini, kita sudah lelah, energi kita itu sudah habis. Kapan habisnya? Waktu zuhur. Maka kita akan mengadu kepada Allah, ya Allah, Engkau berikan kepadaku umur panjang dari subuh sampai dengan zuhur ini. Maka jadikanlah waktu dari zuhurku ke asarku adalah waktu yang bisa mendekatkan diriku kepadamu, ya Rabb. Jangan sampai aku bermaksiat kepadamu. Sehingga Rasul mengajarkan kepada kita, seseorang yang menjaga antara dua salatnya, antara salat zuhur dengan salat asarnya, antara salat asar dengan salat maghrib, antara salat maghrib dengan salat isya, antara salat isya dengan salat subuhnya, apabila dia meninggal dunia maka dia adalah ahli syurga. Coba bayangkan bagaimana motivasi yang diberikan oleh Rasul kepada kita. Jaga aja salat, maka kita akan menjadi ahli syurga. Apa yang kita enggan untuk tidak mau melaksanakannya? Ada orang terjaga, terbangun, tapi dia tidak tergerak hatinya. Tidak mau dia salat. Dia tahu orangnya baik, hubungan dengan manusia baik sekali, tapi dia tidak mau untuk melakukan salat. Inilah yang dinamakan dengan hidayah tersebut. وقال الطبري ذكر أن الآية أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى وما بعدها نزلت في أبي جهل ابن هشام. Ada dua riwayat. Yang pertama tadi adalah Abu Jahal bin Abu Hakam, yang kedua adalah Abu Jahal bin Hisham. وذلك أنه قال فيما بلغنا, dan sebagaimana telah kita jelaskan tadi, statement yang dikeluarkan oleh Abu Jahal bin Hisham. Ada dua riwayat. Riwayat Tabari mengatakan diturunkan kepada Abu Jahal bin Hisham, sedangkan riwayat dalam Muslim diturunkan kepada Abu Hakam. Dan kedua riwayat ini, anna nazzala fi Abi Jahal ba'dahu maqsudun wa huwa ma awwalahu ara'aita alladhi yanha, dikarenakan Abu Jahal itu adalah orang yang melarang orang salat. Ibnu Mas'ud itu dilarang salat. Pada saat Ibnu Mas'ud sedang sujud di pelataran Ka'bah, itu lehernya diinjak. Hari ini siapa pernah leher kita diinjak pada saat kita sedang salat? Dan itu adalah perbuatan Abu Jahal. Kalau ada hari ini yang menginjak leher kita, dalam artian pada saat kita ingin salat, dikatakan oleh orang, jangan salat, duduk dulu di sini, maka perbuatan mereka tak ubahnya seperti perbuatan Abu Jahal dan CS-nya. واختلفوا في أن هذه الآية إلى الآخر السورة نزلا عقب الخمس الآيات الماضية وجعلوا مما يتناكل ذكر الصلاة فيها. Dan para ulama di sini berbeda pendapat. 5 ayat pertama itu merupakan surat pertama sekali diturunkan. Sedangkan sebagian yang lain mengatakan setelah 5 ayat, ayat 6 sampai dengan ayat 10 ini turun, pendapat pertama ini turun setelah Isra Mi'raj. Ini pendapat pertama. Namun Imam Ibnu Ashur di sini menjelaskan bahwasanya waqala Suhail fi Rawd wa dzakara al-Harbi anna salat qabla al-Isra kana salat qabla ghurub asy-syams, yaitu salat sebelum terjadinya Isra Mi'raj itu salat sebelum terbenamnya matahari, yaitu adalah salat Asar. Yang pertama, salat sebelum turunnya salat wajib 5 waktu, ada 2 jenis salat. Ya, ini perlu diingat baik-baik. Dulu Rasul dari awal datang Islam itu sudah ada melakukan salat 2 waktu salatnya. Pertama adalah pada saat Asar. Yang kedua, wassalatu qabla tulu'iha ay as-sabah, dan salat sebelum keluar matahari, yaitu salat di subuh hari. Wa qala Yahya ibn Salam wa mithluhu wa qala kana al-Isra furud as-salat al-khamsah qabla al-hijrah ba'da 'am. Sedangkan salat 5 waktu itu diwajibkan pada setelah saat Isra dan Mi'raj. Ini yang harus dipahami semua. Dulu emang Rasul ada salat sebelum Islam ada. Berapa waktu salatnya? Cuma 2, Asar sama subuh. Setelah Isra Mi'raj, Rasulullah SAW itu diperintahkan salat 5 waktu, yaitu 1 tahun sebelum Nabi hijrah. Ini proses pensyariatan salat. Ya. Maka kita tidak perlu bertengkar, tidak perlu berdebat, dikarenakan kewajiban salat Rasul. Para ulama mengatakan kemana arah kiblatnya
arah kiblat salat dulu semuanya itu adalah ke Baitul Maqdis, bukan ke Ka'bah. Arah kiblat Rasul salat dulu itu adalah ke Baitul Maqdis. Berapa lama Rasul menghadap ke Baitul Maqdis? Rasul menghadap ke Baitul Maqdis selama 15 tahun. 13 tahun di Mekah dan 2 tahun di Madinah. Menunjukkan apa? Baitul Maqdis itu merupakan sesuatu yang spesial bagi umat Islam. Karena Rasul menghadap wajahnya ke Baitul Maqdis selama 15 tahun. فالوجه أن تكون الصلاة التي كان يصليها النبي عليه الصلاة والسلام غير الصلوات الخمسة، بل كانت هيئة غير مضبوطة بكيفية فيها سجود قوله تعالى واسجد واقترب. Nah, inilah yang menunjukkan bahwasanya salat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di dalam ayat ini adalah bukan salat 5 waktu sebagaimana yang diwajibkan pada saat setelah Isra dan Mi'raj, akan tetapi ini adalah salat yang dilakukan oleh Rasul sebelum terjadi Isra Mi'raj, yaitu 2 kali, pada saat sebelum tenggelam matahari namanya salat Asar, dan pada saat sebelum keluar matahari namanya salat subuh. Wal makna anna ma qala Abu Jahal nashi'atun an tughyanihi bisababil ghina'ihi ka sya'nil insan. Dan maknanya innal insana la yatagha, bahwasanya manusia itu dia itu pasti akan kelewat batas. Kenapa kelewat batas seseorang? Karena kan ada sesuatu yang lebih dari dia. Apa kelebihannya? Kelebihannya itu adalah dikarenakan dia diberikan semuanya. Abu Jahal itu punya anak yang banyak. Abu Jahal itu punya harta yang banyak. Abu Jahal itu punya pengikut yang banyak. Kenapa dia tidak mau mengikuti apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW? Karena dia khawatir akan kehilangan pengikut, khawatir akan kehilangan follower. Ini yang membuat warna kejahiliahan dulu dengan hari ini sama. Kenapa seseorang itu tidak mau mengikuti kebenaran? Karena nanti followernya akan hilang, sehingga dia akan mempertahankan kejahiliahannya. Walam fil insan mufidatun al-istighraq al-'urfi. Dan lam di kata-kata al-insan itu ada lamnya, itu untuk apa? Dikarenakan untuk mengungkapkan aghlabiyatun nas fi zalika zaman, itu merupakan kebanyakan dominasi manusia pada saat itu, ya, adalah kelewat batas. Contoh kelewat batas mereka itu adalah pada saat mereka pakai pakaian mereka itu akan menjulur ke bawah ke tanah. Pakaian yang mereka pakai itu adalah menjulur ke tanah. Untuk apa? Menunjukkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang kaya, sombong mereka. Sehingga diriwayatkan di dalam hadis bahwasanya orang yang memakai baju di bawah mata kaki, maka mereka di dalam neraka. Itu hadisnya. Sehingga Abu Bakar menanyakan, apakah itu berlaku untukku juga wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, tidak untukmu wahai Abu Bakar. Itulah yang perlu kita memahami dalam memahami hadis. Ada yang dinamakan dengan asbabul wurud hadis, sebab hadis tersebut disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kalau tentang ayat ini dinamakan dengan asbabun nuzul. Ayat ini turun dikarenakan sikap sombong dan kelewat batas Abu Jahal beserta kebanyakan masyarakat pada saat itu, orang-orang kafir di Mekah. Dari mana kita tahu bahwasanya mereka itu sebagian besar? Dikarenakan penggunaan kata-kata lam di al-insan. Seharusnya insan saja sudah cukup, tapi dikarenakan inilah yang dinamakan dengan mukjizatnya Al-Quran, indahnya Al-Quran, ingin menggambarkan bukan hanya Abu Jahal yang seperti itu yang kelewat batas, tapi semua dominasi masyarakat pada saat itu adalah orang-orang yang kelewat batas. Wal istighna syiddatul ghina fasin wa ta fihi lil mubalaghah. Bahwasanya pertambahan huruf, ada 2 huruf yang bertambah. Ghinaun itu merupakan asal katanya, tapi begitu ditambah 2 huruf sin dan ta, ini menunjukkan sifat yang berlebihan, mubalaghah, hiperbola.
ya, sifat yang memang luar biasa kekayaannya. Di dalam bahasa Arab ada sebuah ungkapan, kullama zadal mabna zadal mabna, kullama zadal mabna zadal makna. Setiap bertambah huruf maka bertambah maknanya. Ada dinamakan dengan istita'ah, itu sudah bertambah dengan istita'. Bertambah huruf bertambah makna dan beda pemahamannya. Ada sabara wasbir, ya, bertambah huruf bertambah makna. Wastabir, bertambah huruf maka bertambah makna dan bertambah pula pemahaman. Di sini wal istighna yaitu adalah syiddatul ghina, orang yang kaya luar biasa, dan kekayaan mereka itu digunakan untuk menyumbat dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling bahaya. Jadi jangan pernah pelit, jangan pernah tidak mau bersedekah. Kenapa? Karena orang kafir juga bersedekah. Ya, karena orang-orang kafir mereka bersedekah, ini buktinya. Mereka bersedekah tapi untuk menghadang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdakwah untuk menghalangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita tidak mau sedekah, maka kita kalah dengan orang-orang kafir yang mereka mempunyai harta dan mereka bersedekah untuk menghambat ajaran agama Allah. Semoga dua ayat ini bermanfaat bagi diri saya dan bagi jamaah semuanya. InsyaAllah kita akan membahas di ayat berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.